Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi Ananda semua di dalam mata pelajaran kimia. Masih bersama saya Wempi Saputra. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Baik Ananda semua, sekarang mari kita lihat yang pertama mengenai perkembangan pengelompokan unsur. Tujuan dari klasifikasi unsur ini adalah untuk memperoleh suatu pola yang dapat menjelaskan sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia unsur. Kemudian yang pertama kita lihat sistem periodik unsur triad de Bruyner. Ini dikemukakan oleh John Wolfgang de Bruyner pada tahun 1829. Di sini dia mengemukakan bahwa unsur-unsur yang memiliki kemiripan dalam sifat kimia dan sifat fisikanya. Sifat kimia dan sifat fisika yang mirip tersebut selalu dimiliki oleh 3 jenis unsur. Oleh sebab itu, de Bruyner menyebutnya triad. Dia menemukan fakta bahwa berat atom unsur yang terletak di tengah pada suatu triad merupakan rata-rata berat molekul dari unsur pertama dan unsur ketiga. Nah, sekarang silakan Ananda perhatikan tabel unsur yang dikemukakan oleh triad ini. Ini ada triad yang pertama terdiri dari Li, Na, dan K. Triad kedua Ca, Sr, Ba. Triad ketiga Se, Te, dan seterusnya sampai triad yang kelima. Nah, kelemahan pengelompokan unsur triad de Bruyner ini adalah hanya memfokuskan pada hubungan antara unsur dalam satu triad dan tidak memberikan petunjuk tentang hubungan antara satu triad dengan triad lain. Nah, maksudnya apa? Antara triad satu ini, seperti yang Bapak tanda ini, yang terdiri dari Li, Na, dan K, itu di sini dia tidak melihat hubungannya dengan triad yang kedua, yang terdiri dari Ca, Sr, dan Ba. Dan begitu seterusnya untuk triad yang kedua, triad yang ketiga, dan triad yang kelima. Kemudian yang kedua adalah sistem periodik unsur yang dikemukakan oleh A.R. Newlands pada tahun 1864 yang dikenal sebagai hukum oktav Newland. Nah, Newland ini menyusun 62 unsur berdasarkan berat atomnya. Saat proses penyusunan, ia menemukan bahwa 62 unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam 7 kelompok, di mana unsur-unsur yang berbeda dalam suatu kelompok memiliki kemiripan sifat kimia. Nah, saat unsur-unsur disusun menjadi 7 kelompok, ditemukan suatu kecenderungan bahwa sifat-sifat kimia tertentu dari 62 unsur tersebut mengalami perulangan pada unsur ke-8. Nah, sekarang Ananda lihat ini ya, penggolongan seperti yang dikemukakan oleh Newland tadi, ini yang dikenal sebagai oktav, sama seperti tangga nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 seperti yang Bapak tunjuk tadi. Ini 1 do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian di sini dia mengelompokkan, contohnya adalah unsur Cl memiliki kemiripan sifat kimia dengan unsur F. Ini dia. Ini yang Cl seperti yang Bapak lingkar, ini mempunyai kemiripan sifat kimia dengan F. Seperti yang dilingkar. Kemudian unsur Na ini yang Bapak lingkar, di sini dia mempunyai sifat kimia yang sama dengan Li pada bagian atasnya ini. Nah, begitu juga untuk unsur S, ini yang paling ujung yang Bapak lingkar, di sini dia mempunyai sifat kimia yang sama dengan O. Nah,
Karena di sini pada unsur yang ke-8 mempunyai kemiripan dan dia mengelompokkan 7, maka dikenal juga sebagai oktav Newland. Kelemahan dari hukum oktav Newland ini, kita lihat yang pertama, unsur-unsur tertentu ditempatkan pada kolom yang salah. Contoh unsurnya adalah F atau fluor, Cl atau klor, Br atau brom, dan I iod. Merupakan unsur non-logam yang memiliki kemiripan sifat kimia. Sedangkan unsur Co atau kobalt, Ni atau nikel, Pd atau palladium, kemudian Pt platina, dan Ir iridium merupakan unsur logam yang sifat kimianya jauh berbeda dengan sifat unsur F, Cl, Br, dan I. Jadi penempatan unsur Co, Ni, Pd, Pt, dan Ir tadi dalam satu kelompok dengan unsur F, Cl, Br, dan I adalah tidak tepat. Ini yang pertama kelemahannya. Yang kedua, Newland tidak menyediakan tempat untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Dan yang ketiga kelemahannya adalah terdapat dua unsur yang dipaksa menempati posisi yang sama. Contoh Co atau kobalt dan Ni nikel ditempatkan pada posisi nomor 22. Yang ketiga, sistem prodik unsur yang dikemukakan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev tahun 1869. Ini yang dikenal juga sebagai tabel periodik Mendeleev. Nah, Mendeleev ini mengemukakan gagasannya, yaitu sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika unsur-unsur berubah secara periodik atau berulang berdasarkan kenaikan berat atomnya. Pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum periodik. Nah, unsur-unsur yang berada dalam satu baris disebut memiliki periode yang sama. Sedangkan unsur-unsur yang berbeda dalam satu kolom disebut berada dalam satu golongan. Nah, tabel Mendeleev ini terdiri dari 12 periode dan 8 golongan. Nah, ini bentuk dari sistem periodik unsur yang dikemukakan oleh Mendeleev tadi. Jadi ada grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya. Ini dia terdiri dari suatu golongan. Kemudian yang periodenya juga ada satu, seperti yang Bapak tandai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita perhatikan pada tabel periodik Mendeleev terdapat tempat-tempat yang kosong yang sengaja dibuat. Tujuannya adalah untuk menempatkan dari unsur-unsur yang kelak ditemukan. Berdasarkan ruang-ruang kosong yang terdapat dalam tabel periodik yang disusunnya, Mendeleev meramalkan penemuan 10 unsur baru. Nah, ini Ananda, ini yang disediakan ruang kosong seperti yang Bapak lingkar yang disampaikan oleh Mendeleev tadi. Ini sengaja dibuat ruang kosong untuk nanti sebagai penempatan unsur yang baru yang akan ditemukan. Kemudian, yang keempat adalah tabel periodik modern yang dikemukakan oleh Henry G. Moseley pada tahun 1914. Nah, Moseley ini menyempurnakan tabel periodik yang disusun oleh Mendeleev dengan menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sehingga hukum periodik yang dikemukakan oleh Mendeleev diubah menjadi sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika unsur-unsur berubah secara periodik atau berulang berdasarkan nomor atomnya. Nah, tabel periodik unsur yang dikembangkan oleh Moseley inilah yang digunakan hingga sekarang yang dikenal dengan tabel periodik modern. Nah, tabel periodik modern
tersusun oleh 18 kolom, ini sebagai lajur vertikal, dan 7 baris sebagai laju horizontal. Nah, unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat kimia ditempatkan dalam satu golongan yang sama. Golongan-golongan kolom-kolom ini disebut dengan golongan. Nah, dalam tabel periodik modern, golongan unsur dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama disebut dengan golongan A, sedangkan golongan transisi disebut golongan B. Nah, lajur horizontal atau baris dalam tabel periodik ditempati oleh unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Nah, baris-baris pada tabel periodik disebut dengan periode. Unsur-unsur yang memiliki jumlah kesamaan jumlah kulit ditempatkan dalam satu periode. Sebagai contoh adalah unsur Mg atau magnesium dan Ar argon berada pada periode ketiga sebab kedua unsur memiliki jumlah kulit yang sama. Nah, sekarang Ananda perhatikan tabel sistem periodik unsur modern seperti yang ada terlihat ini. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa pada tabel periodik unsur ini golongannya itu dari kiri ke kanan. Nah, ini terdiri yang kolom-kolomnya ini Ananda perhatikan, yang Bapak tanda ini dia dikatakan golongan. Ya, dari atas ke bawah. Kita ambil contoh di sini golongan 1A seperti yang Bapak lingkar. Mulai dari hidrogen, kemudian litium, Na, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Untuk 2A juga seperti itu, yang kolom sampai ke bawah. Kemudian untuk 3A-nya letaknya adalah pada mulai dari boron ini, ya, ini 3 sampai ke bawah. Kemudian 4 karbon ini sampai ke bawah. Kemudian 5 nitrogen sampai ke bawah. Kemudian 6 oksigen sampai ke bawah. Kemudian fluor sampai ke bawah. Dan golongan 8 dari helium sampai ke bawah. Kemudian untuk yang B, hitungan B-nya dimulai dari sini. Anda perhatikan yang Bapak lingkar, mulai dari Cu ini, ya. Mulai dari Cu, kemudian B di sini 2BZN, kemudian 3B-nya letaknya di sebelah kiri, CS ini, ya. Ini yang Bapak tanda ini, ya. Ini merupakan golongan 3B, kemudian 4B sebelahnya, 5B, ya, kemudian 6B, kemudian 7B dari Mn, dan untuk 8B ini terdiri dari 3 kolom ini. Anda perhatikan yang Bapak lingkar, Fe, Co, Ni. Ini Fe ke bawah, Co ke bawah, dan Ni ke bawah. Dia merupakan golongan 8B. Kemudian untuk periode seperti yang sudah disampaikan, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, ini ada tanda panahnya ini yang periode. Seperti yang Bapak tandai. Ada 7 periode, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Periode ini dari kiri ke kanan, dari hidrogen sampai helium. Seperti itu dia. Kemudian periode kedua, Li sampai kepada neon. Dan seterusnya, periode ketiga, Na sampai kepada argon. Dan seterusnya sampai periode yang ketujuh. Nah, ini merupakan sistem tabel periodik modern yang kita gunakan sampai sekarang. Kemudian kita lihat sifat periodik unsur. Tabel periodik unsur memberikan informasi tentang keteraturan sifat-sifat yang dimiliki unsur. Untuk mempelajari keteraturan sifat-sifat unsur tersebut hanya perlu melihat satu periode dan satu golongan saja. Dalam satu periode, sifat-sifat atom unsur dipelajari dari kiri ke kanan, sedangkan dalam satu golongan dipelajari dari atas ke bawah. Nah, sekarang mari kita lihat yang pertama, yaitu jari-jari atom.
Jari-jari atom ini adalah merupakan jarak antara pusat inti atom dengan orbital elektron terluar. Nah, jari-jari atom ini dalam satu periode semakin ke kanan jumlah protonnya semakin besar, sedangkan jumlah kulitnya sama. Sehingga semakin ke kanan gaya tarik inti makin besar yang menyebabkan ukuran jari-jari atom makin kecil. Nah, dalam satu golongan makin ke bawah jumlah kulit yang dimiliki oleh atom semakin banyak. Dengan demikian banyaknya jumlah kulit yang dimiliki menjadikan ukuran atom semakin besar. Kemudian yang kedua yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah kecenderungan suatu atom netral untuk mengikat satu elektron pada kulit terluarnya. Nah, afinitas elektron ini dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron unsur-unsur cenderung berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron makin bertambah. Kemudian yang ketiga yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimal yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluar. Nah, energi ionisasi ini dalam satu golongan yaitu makin ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Hal ini terjadi karena dalam satu golongan makin ke bawah, ukuran jari-jari atom makin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin lemah. Nah, semakin lemah energi tarik inti menyebabkan elektron mudah terlepas. Nah, dalam satu periode, harga energi ionisasi atom-atom makin ke kanan semakin besar. Nah, semakin ke kanan dalam satu periode, jumlah proton dan jumlah elektron yang dimiliki oleh atom makin bertambah. 4. Yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan relatif dari suatu atom untuk menarik elektron ke arahnya dalam suatu ikatan kimia. Nah, keelektronegatifan ini pada tabel periodik unsur dari atas ke bawah, harga keelektronegatifan unsur-unsur golongan utama semakin berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom dan karakteristik logamnya turut meningkat. Sedangkan dalam satu periode makin ke kanan, harga keelektronegatifan unsur semakin bertambah seiring dan semakin turunnya karakteristik logamnya. Dengan kata lain, dalam satu periode makin ke kanan semakin bersifat logam. Demikianlah pembelajaran kita, pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.